semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Rameng. Saya merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado dengan NIM 220510007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber-sumber hukum dagang internasional. Silakan menyimak. Pada dasarnya, sumber hukum dagang internasional mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengatur perdagangan lintas antar negara. Di sini saya akan menjelaskan 5 sumber hukum dagang internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, dari kesepakatan tersebut, mereka melakukan kerjasama seperti ekspor-impor barang dari masing-masing kelebihan dari negara-negara ini. Contohnya seperti konvensi PBB yang adalah kontrak penjualan internasional barang yang mengatur perjanjian penjualan antar negara. Sumber yang kedua adalah organisasi internasional, yaitu lembaga seperti perdagangan dunia yang mengatur aturan bagaimana perdagangan antar negara melalui perjanjian General Agreement on Tariff and Trade atau biasa disingkat dengan GATT. Sumber hukum yang ketiga adalah hukum nasional. Nah, di setiap negara memiliki peraturan domestik yang dapat mengatur tentang perdagangan internasional, meskipun hanya terbatas pada wilayah hukum negara tersebut. Contohnya, undang-undang, doktrin, kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara tersebut. Sumber hukum yang keempat adalah praktik internasional, yaitu kebiasaan dan praktik yang diterima secara internasional oleh setiap negara. Contohnya, Incoterms yang mengatur bagaimana syarat-syarat dalam transaksi perdagangan antar negara. Sumber hukum yang kelima adalah putusan pengadilan internasional, yaitu keputusan dari pengadilan internasional, contohnya seperti pengadilan arbitrase yang dapat membentuk hukum dalam sengketa perdagangan internasional. Nah, dari kelima sumber hukum inilah yang membentuk kerangka hukum untuk mengatur aktivitas perdagangan antar negara di dunia. Sedikit menjelaskan mengenai syarat perjanjian dari perjanjian hukum dagang internasional dibagi menjadi 2 syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu cakap dan sepakat dari antara kedua negara yang ingin melakukan perjanjian internasional. Yang kedua, syarat objektif, yaitu barang yang halal dan sebab yang tertentu. Nah, dari syarat subjektif dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat. Sedangkan syarat objektif dapat batal demi hukum jika tidak memenuhi salah satu syarat tersebut. Demikian dari penjelasan singkat saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna untuk teman-teman yang menonton. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.